Shalom. Puji Tuhan, hari ini bersama-sama kita bersuka cita ya, kita ada di rumah Tuhan, kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan datang mendekat beribadah bersama-sama. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, apalagi kita semua ada di tempat ini. Kita sedang merindukan Tuhan, hadir di tengah kita, melawat setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah keajaiban iman di padang gurun, saudara. Ya, kita seringkali bicara tentang padang gurun itu satu hal yang tidak disukai. Setiap orang kalau bisa itu padang gurun itu lewat saja ya. Jangan kita ada di sana, lewat jalan lain, jalan tol ya. Itu lebih enak saudaraku. Tapi biarlah tema ini akan memberikan kepada setiap kita tujuan kita mengiring Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi melewati padang gurun sekalipun, hati kita tetap percaya, kita tetap didapati, kita punya iman di hidup kita ini. Amin, amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, padang gurun ini seringkali diistilahkan ini sebagai tempat di mana proses kehidupan. Ini adalah tempat pembentukan, ini adalah camp pelatihan kita saudaraku. Kita tidak akan menetap di padang gurun. Padang gurun itu adalah tempat di mana harus kita lewati saudara dalam kehidupan ini. Ada yang namanya sukacita, tapi kita juga mengalami yang namanya duka cita. Yang namanya sukacita, tapi kita juga mengalami yang namanya air mata. Kita juga di kadang perjalanan hidup kita melewati yang namanya tekanan, penderitaan, pergumulan. Ini setiap orang mengalami, tetapi terkadang kita merasakan bahwa ketika kita ada di sana saudaraku, kita merasakan kok hidup kita sendiri ya yang paling susah, hidup kita sendiri yang paling tidak enak nasibnya. Kita lihat orang-orang lain, kenapa orang lain bisa enak begitu, suaminya baik, oh banyak uangnya, pintar cari uang, kita jadi enak-enak aja tapi kenapa saya begini. Atau anak-anak berkata, enak ya temanku, dia orang tuanya punya uang, bisa sekolah, bisa modalin dan macam-macam. Lalu mungkin berkata, kenapa ya saya begini, orang tua saya sederhana hidupnya, orang tua saya miskin, ya kenapa saya mesti dilahirkan seperti ini. Apalagi kalau terlahir di dalam keluarga yang broken saudaraku, atau mungkin disebut anak haram. Saudaraku dikasih Tuhan siapapun kita, apapun kita, saudaraku Tuhan mengasihi kita semuanya, amin. Tuhan punya rencana buat setiap kita, rencana yang terbaiknya saudaraku. Memang saudara hidup ini tidak akan pernah lepas yang namanya melewati jalan padang gurun saudaraku. Karena jalan Tuhan itu jalan padang gurun saudaraku, bukan jalan tol. Karena Tuhan ingin memproses setiap kita di dalam kita mengiring Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Ya supaya kita ini didapati menjadi pribadi yang memiliki iman yang benar. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bukan gampang menyerah. Kita didapati Tuhan menjadi orang yang setia, berkenan kepada Tuhan. Itu ada prosesnya, itu ada perjalanannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melihat dengan cara pandang yang baik saudaraku, bahwa padang gurun saudaraku bukan untuk menghukum kita saudaraku. Orang sedang ada di padang gurun, saudara orang bilang oh karena dia berdosa, salah Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali saudaraku kita mudah menilai orang, tapi kita sendiri sebetulnya kita mengalami, cuman kita nggak cerita sama orang saudara ya. Padang gurun itu adalah baik saudaraku buat kita semuanya, karena di sanalah Tuhan ingin mengembangkan potensi hidup kita ini dan mempersiapkan kita untuk sebuah tujuan Allah yang begitu indah. Saudaraku, kita nggak suka jalan padang gurun, tapi Tuhan suka jalan padang gurun. Mari kita mau belajar saudaraku, kita akan menjadi sangat luar biasa kalau kita melewati jalan padang gurun itu dengan iman yang benar saudaraku. Tidak semua orang berkata, oh aku beriman, aku percaya. Apakah iman kita itu benar?
Kalau kita bisa melewati dengan iman yang benar, maka jalan padang gurun ini akan sangat ajaib, akan sangat luar biasa. Bangsa Israel tidak punya iman. Sebab itu ketika dibawa jalan kepada padang gurun, apa yang mereka lakukan? Mereka marah, mereka kecewa, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka bilang enak kembali ke Mesir aja. Ngapain mesti dibawa keluar dari Mesir menuju padang gurun? Ini susah, saya nggak suka. Itu yang mereka saudara katakan saudaraku. Karena apa? Bangsa Israel tidak memiliki iman yang benar. Oleh sebab itu bangsa Israel dikatakan tidak sampai ke tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun. Karena apa? Mereka tidak percaya. Tapi sepercaya jemaat di tempat ini, kita semua belajar untuk percaya. Amin. Iman itu memang naik turun saudaraku. Gak semua orang kita itu terus ada di iman yang luar biasa, iman di puncak saudaraku. Termasuk yang ngomong ini, kadang imannya bisa naik, kadang juga bisa turun saudaraku dikasih Tuhan. Tapi pembelajaran ini saudaraku, belajar di padang gurun ini adalah membuat supaya iman kita kuat, iman kita tangguh, iman kita dimurnikan menjadi indah. Amin. Mari kita belajar dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-18a. Nah, ini yang Tuhan katakan di sini. Tetapi Allah menuntun bangsa itu, bangsa Israel ya, berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Teberau. Ada sebetulnya jalan yang lebih dekat. Tapi Tuhan itu menuntun bangsa Israel ini untuk jalan berputar, jalannya lewat padang gurun menuju Laut Teberau, jalan buntu lagi saudaraku. Kanan kiri pegunungan batu saudaraku, gak mungkin terlintasi. Belakang itu dikejar sama Firaun, depan itu Laut Teberau, jalan buntu. Tapi Tuhan sengaja membawa mereka ini kepada jalan padang gurun, bahkan melewati jalan yang buntu itu Laut Teberau. Tapi Tuhan ada, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kita melihat juga pahlawan-pahlawan iman. Mereka pun saudaraku mengalami jalan padang gurun saudaraku. Mereka punya padang gurunnya sendiri-sendiri, berbeda tiap orang. Bahkan Yesus pun dikatakan, Yesus yang dipenuhi oleh roh dibawa menuju ke padang gurun untuk dicobai. Yesus sendiri saudaraku, kita semua saudaraku, apalagi kita pengikut Yesus. Jangan heran kalau kita ada di padang gurun, jangan merasa kita sendiri yang merasa hidup kita ini malang. Jangan merasa hidup kita enggak dicintai Tuhan, jangan merasa hidup kita ini sudah jatuh di sana. Tapi mari kita mau belajar berkat-berkat yang ada di padang gurun. Kenapa Tuhan mengirim kita harus melewati padang gurun? Yang pertama saudaraku, padang gurun itu tempat memurnikan iman kita saudaraku dan membentuk karakter kita saudaraku. Bangsa Israel ini memang mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian melewati padang gurun. Tetapi sifat Mesir, karakter Mesir, sifat duniawi itu masih menguasai mereka karena mereka begitu lama tinggal di Mesir. Saudaraku, mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan itu saudaraku. Mereka akan dibawa kepada satu janji yang sangat luar biasa. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi untuk mengeluarkan sifat Mesir ini supaya mereka mencapai tanah perjanjian ini memang tidak mudah melewati jalan padang gurun, jalan yang berputar itu. Lalu saudaraku, kita mau belajar di sini bahwa tempat pemurnian ini saudaraku memang harus kita alami setiap kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku dikatakan
Di sini padang gurun itu tempat proses, tempat ujian, tempat memurnikan iman kita. Sebab dikatakan iman yang murni itu nilainya lebih mahal saudaraku. Lebih luar biasa, lebih bernilai di hadapan Tuhan daripada emas yang murni. Saudaraku, emas yang untuk memurnikan emas diuji, dibakar dengan api saudaraku. Sampai panasnya luar biasa, sampai meleleh, sampai begitu lama, sampai saudaraku dikatakan itu sampai terlihat mengkilat saudaraku ya. Sehingga orang bisa, kalau kita melihat di situ, wajah kita pun bisa kelihatan di sana. Nah saudaraku, memurnikan ini saudaraku butuh proses saudara. Nah banyak kita mengikut Tuhan, kita punya iman tapi imannya iman mujizat. Cuma kepengen mujizat, kita percaya Tuhan supaya kita selamat, memang itu harus. Tapi kita percaya Tuhan, kita hanya minta mujizat, kita minta berkat, kita minta jodoh, kita minta saudaraku disembuhkan. Saudaraku itu tidak salah, tetapi bukan itu esensinya kita mengikut Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita tidak disembuhkan? Lalu bagaimana kalau sakit penyakit kita masih ada, kita belum sembuh, udah berdoa sekian lama, belajar untuk percaya, beriman, tapi tidak sembuh. Saudaraku bagaimana? Apakah kita mau kecewa? Kalau kita mungkin saudaraku kita berdoa, wah Tuhan berikan saya jodoh Tuhan. Tapi ternyata sudah pacaran begitu mungkin beberapa waktu, tahun atau mungkin bulan. Ternyata pacarnya itu enggak setia. Lalu apakah kita kecewa? Saudaraku dikasih Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin mengajar kita, saudaraku, bahwa iman yang benar itu ketika doa kita dijawab atau doa kita enggak dijawab, hati kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kehendak Tuhan itulah yang sempurna bagi kita. Rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, dikatakan kalau kamu enggak mau menyembah patung yang didirikan ini, kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api. Saudaraku, apa yang dia katakan? Sekalipun ya, kalau Allahku dapat meluputkan, aku akan diluputkan dari dapur api. Tapi sekalipun kalau enggak, aku pun tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Dia rela mati. Dia rela saudaraku masuk ke dapur api. Imannya teruji, dia tetap setia. Percaya adalah percaya, hanya satu Allah yang boleh disembah, yaitu Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Dia tidak akan pernah mau menyembah patung sekalipun taruhannya adalah nyawanya, hidupnya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi dikatakan ketika dia dimasukkan ke dalam dapur api itu. Saudaraku dikatakan dia tidak terbakar. Yang terbakar cuma ikatannya, talinya saja. Nah seringkali kita maunya apa? Lewat dapur api, jangan diluputkan dari dapur api. Saudaraku karena dapur api ini bicara saudaraku, wah ini bisa tentang kita ini kita mungkin mengalami yang namanya kekecewaan, kita mungkin mengalami yang namanya sakit hati, kita mungkin mengalami sebuah kemarahan yang luar biasa saudaraku, atau mungkin saudaraku kita mengalami sebuah celaka saudaraku. Oh saudaraku, kita mungkin tidak mau hal ini. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, apakah kita mau tetap percaya kalau kita melewati hal yang demikian? Saudaraku, orang yang kita cintai bukan sembuh tapi mati. Saudaraku, apakah kita mau tetap percaya? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun taruhannya nyawanya sendiri, dia berkata, aku mau menyembah Tuhan saja. Satu Allah saja. Dan dia dikatakan, dia dikeluarkan dari dapur api di sana. Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Anak Allah dikatakan, dia 3 dimasukkan tapi ada 4, ada malaikat ada di sana saudaraku. Bersama-sama dengan dia. Dan saudaraku tidak ada bau hangus, tidak ada bau kebakaran. Cuma tali saja yang terbakar. Dia menjadi orang pribadi yang bebas dimiliki Tuhan. Dia dilepaskan dari ikatan dunia, ikatan ancaman apapun. Taruhannya hidupnya, dia berkata mati hidupku hanya untuk Tuhan saja. Aku enggak peduli apapun yang terjadi. Tidak ada kekuatan kuasa dunia yang bisa mengontrol hidupnya, yang bisa mempengaruhi imannya. Tapi imannya menjadi semakin kuat, semakin teguh, semakin murni dalam proses dapur api itu saudaraku. Maka dikatakan, Nebukadnezar mengatakan,
Jangan sampai ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Saudaraku, dia diangkat dalam posisi yang sangat tinggi, saudaraku, di dalam kerajaan itu. Bapak, Ibu, saudaraku, proses itu memang harus kita hadapi. Proses memang harus kita lewati, saudaraku. Tetapi apakah kita mau benar-benar, saudaraku, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, berkata begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudaraku, di padang gurun Tuhan ingin mencoba untuk melihat hati kita. Apa sih hati kita ini dalam kita mengiring Tuhan? Apakah maksud hati kita ini yang ada dalam hati kita? Yang selama ini loh kita udah puluhan tahun jadi Kristen. Bahkan mungkin sudah melayani Tuhan. Apa sih maksud hatimu? Kok kamu jadi pendeta, kamu jadi gembala? Apa maksud hatimu? Tuhan masih ingin tahu hati kita, saudaraku. Saudaraku, supaya itu bisa terlihat ketika kita diuji di padang gurun. Apa yang muncul, saudaraku, dalam kehidupan kita? Apa reaksi kita? Saudaraku, Tuhan ingin mengikis setiap ego kita, saudaraku. Tuhan ingin menguji motivasi kita mengiring Tuhan. Motivasi kita melayani Tuhan. Motivasi untuk kita percaya kepada Tuhan. Tuhan masih ingin lihat dan menguji hati setiap kita, saudaraku. Dan di mana saudaraku dalam proses itu, maukah kita diubahkan Tuhan? Dikatakan, apakah kamu mau berpegang pada perintahku atau tidak? Kamu mau mentaati aku atau tidak? Atau kamu ini mau ikuti kehendak dirimu sendiri? Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita mau mentaati dalam ujian itu, maka kita diubahkan Tuhan. Karakter Kristus itu muncul di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau lihat, karena kita adalah gambarannya. Kita adalah diciptakan untuk menjadi serupa dengan Dia. Saudaraku, mari kita memiliki respon yang baik. Jangan sampai kita bersungut-sungut, jangan sampai kita kecewa ketika apa yang kita harapkan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, yang kedua adalah hidup mengandalkan Tuhan. Saudaraku, kita menghadapi padang gurun ini supaya kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam penyediaan Tuhan. Saudaraku, di padang gurun tidak ada apa-apa, saudaraku. Apa yang bisa diharapkan di padang gurun? Semua kering, semua gersang, gak ada kehidupan, saudaraku. Gak ada apapun yang bisa diandalkan, gak ada siapapun yang bisa diharapkan, saudaraku. Terkadang saudaraku, kita manusia ini lebih mudah mengandalkan apa yang kelihatan. Lebih percaya kepada siapa orang yang bisa dimintai tolong, saudaraku. Kita lebih seperti itu, saudaraku. Tapi Tuhan mengajar kita, terkadang apa yang kita andalkan diambil sama Tuhan. Apa yang kita percayai selama ini, apa yang kita cintai lebih daripada Tuhan diambil sama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita merasa begitu kehilangan orang yang kita andalkan, orang yang kita percayai, orang yang bisa menolong kita. Terkadang saudaraku, hal ini kalau kita tidak menyadari betul-betul saudaraku, kita akan menjadi kecewa, kita akan menjadi putus asa. Tapi Tuhan mengajar kita saudaraku, supaya kita ini hidup betul-betul mengandalkan Tuhan. Saudara, dalam Ulangan 8 ayat ketiga berkata demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, dikatakan Tuhan membiarkan engkau lapar. Tuhan ingin melihat saudara dan saya belajar rendah hati. Tidak mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, tidak mengandalkan manusia. Sebab dikatakan terkutuk orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan.
menaruh harapannya kepada Tuhan. Hanya orang yang rendah hati mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau itu saja cukup bagiku Tuhan. Semua bisa meninggalkan aku. Orang bisa pergi meninggalkan aku. Orang yang aku andalkan bisa hilang mungkin dari hidup kita ini, saudaraku. Orang yang kita andalkan di pekerjaan kita, mungkin bisa pergi meninggalkan kita, bekerja di tempat lain. Mungkin saudaraku, kita mungkin punya uang yang kita andalkan. Loh, tahu-tahu kita ditipu orang, uangnya hilang di bawah orang, saudaraku. Bagaimanakah perasaan kita kalau sesuatu yang kita andalkan itu hilang? Yang kita andalkan itu tidak ada lagi, saudaraku. Nah, inilah waktunya, saudaraku. Tuhan ingin merendahkan hati kita, saudaraku. Mungkin kekuatan kita sendiri tidak ada, saudaraku. Kemampuan kita untuk bangkit sudah enggak ada. Modal sudah enggak ada. Saudaraku dikasih Tuhan, dari mana saudaraku? Seperti Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Dia berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saudaraku, biarlah ini pun menjadi hidup kita, saudaraku, gaya hidup kita. Kita mau mengatakan, saudaraku, apapun sudah yang terjadi di hidup kita, saudaraku, jangan kecewa, jangan putus asa. Sebab kita punya Tuhan itu lebih dari apapun. Ada Tuhan itu cukup bagi kita. Dia yang memberi kita makan. Dia yang memelihara hidup kita. Dia mencukupi kebutuhan kita. Jangan pikirkan jangka jauh, saudaraku. Kita berkata, kalau keadaan seperti ini, gimana nanti nyekolahkan anak-anak? Nyekolahkan anak-anak bukankah masih ada Tuhan? Rezeki itu masih ada besok. Mana itu diberikan setiap hari. Mereka tidak akan lapar, saudaraku. Mereka haus pun Tuhan bisa memberikan mereka air dari gunung batu. Tiang awan dan tiang api ada bersama dengan mereka. Sebenarnya itu cukup. Mereka sudah melihat sesuatu yang terlalu ajaib, saudaraku. Mereka lihat dengan mata sendiri bahwa tiang awan, tiang api berjalan di depan mereka. Bersama-sama dengan mereka. Tuhan ingin mengajar kita setiap hari melek mata. Kita cuma berkata, Tuhan aku butuh Engkau Tuhan. Hari ini aku harus membayar tagihan. Tuhan Engkau yang menyediakan bagiku. Tuhan anakku mau sekolah Tuhan. Aku gak punya uang Tuhan. Usaha saat ini sedang sepi. Tuhan aku percaya Engkau yang menyediakan bagiku. Tuhan aku sakit Tuhan. Tuhan aku gak punya uang pergi ke dokter. Aku percaya Tuhan bilur-bilur mau menyembuhkan aku. Apa-apa kita datang sama Tuhan. Apa-apa kita cuma percaya sama Tuhan. Melek mata kita panggil-panggil Tuhan. Saudaraku itu yang Tuhan senang saudaraku. Tapi seringkali di tengah kesibukan kita di tengah kesuksesan, di tengah kita di mana kita punya pekerjaan sedang berhasil, kita pelayanannya luar biasa, saudaraku mungkin dipanggil sana sini, kesibukan pelayanan begitu padat luar biasa, malah lupa sama Tuhan saudaraku. Kita lakukan kesibukan demi kesibukan, kita enggak panggil-panggil Tuhan. Tapi di tengah kesendirian di padang gurun, di tengah sesuatu tidak bisa apapun, saudaraku kita andalkan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita usahakan merubah keadaan, gak ada saudaraku. Bangsa Israel ini tiap hari mereka cuman lihat langit saudaraku. Mereka cuman lihat tiang awan, tiang api itu saudaraku bersama mereka. Mana datang tiap hari saudaraku memelihara hidup mereka. Bahkan dikatakan saudaraku mereka ini tidak sakit saudaraku, mereka tetap sehat. Baju mereka tidak robek, sepatu mereka tidak rusak saudaraku. Mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita semua, ayo belajar memiliki rasa cukup. Kalau kita sedang ada di dalam padang gurun, gak usah cari yang aneh-aneh. Gak usah pengen yang aneh-aneh. Kita mungkin lihat Facebook, lihat IG, oh orang lain, oh sedang pergi ke luar negeri, biar. Saudaraku, oh orang lain sedang makan-makan, pesta-pesta dengan teman-temannya, hura-hura, biar saudaraku. Jangan urusan itu saudaraku, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain.
Tapi hadapi hidup kita ini. Belajar bersyukur, belajar percaya Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dia tidak tutup mata. Dia adalah Allah yang melihat kita. Dia mencukupi kebutuhan, keperluan kita. Dia tahu bagaimana cara menolong kita. Kita berkata, dari mana pertolonganku? Bagaimana jalan keluarnya? Gak usah bingung. Tuhan berkata, nanti aku punya cara sendiri, bukan seperti caramu. Seringkali kita ini dikte Tuhan, cara-cara kita Tuhan. Nanti ya Tuhan, saya berdoa Tuhan, saya ini butuh uang Tuhan untuk nutup ini Tuhan. Saya mau datang kepada saudara saya, kiranya Tuhan kau melembutkan hatinya dia, supaya dia bermurah hati, dia kasih uang sama saya, tolong saya, ya paling enggak saya diutangi. Saudaraku ternyata di sana bukan diutangi, saudaraku apalagi dikasih, enggak saudaraku malah dikuliahi. Saudara, kamu sih orangnya males, kamu sudah kasih nasihat, kenapa kamu gak ikuti, nah sekarang begini begitu. Saudaraku pulang dengan semakin kecewa, luka hati. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau berkata saudaraku bahwa pertolonganku hanya datang daripada Tuhan saja. Amin. Kita tidak perlu cari pertolongan yang lain. Biarkan izinkan Tuhan berdaulat. Izinkan Tuhan memimpin langkah-langkah kita. Izinkan Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Izinkan Dia memiliki cara-cara yang terbaik dalam hidup kita, saudaraku. Memberikan solusi jalan keluar, menyediakan segala kebutuhan keperluan kita. Sakit belum sembuh, enggak apa-apa, jalani aja dulu saudaraku. Apakah orang sakit itu terkutuk? Apa orang sakit itu berdosa? Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Tuhan izinkan itu enggak apa-apa, sabar saudaraku. Jaga pola makannya, berdoa, percaya, bersyukur, hati yang gembira, obat yang manjur. Amin. Apalagi kalau kita beriman, kita percaya mesti akan kita lewati. Amin. Saudaraku, kita belajar saudaraku. Biar saudara di dalam hal apapun juga, di dalam kekurangan kita bergantung, mengandalkan pemeliharaan. Ketika kita gagal, kita belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan, sekarang Engkau yang tuntun. Saya tadi juga pagi ngomong saudaraku, kalau kita ini mengalami kegagalan dalam rumah tangga, saya pernah mengalami itu saudara ya. Saudaraku, mungkin kita bisa kecewa, kenapa ya berulang kali berusaha gimana caranya supaya jadi baik, gagal lagi. Mungkin kita kecewa, mungkin ini apakah harus menderita seumur hidup kayak gini. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, ayo belajar datang sama Tuhan. Belajar untuk kita berubah saudaraku. Belajar untuk kita ini saudaraku datang. Lalu apa saudaraku, kita minta tuntunan Tuhan apa yang harus kita lakukan. Supaya kita ini dipimpin oleh firman-Nya. Saudaraku, kalau kita ini saat ini mengalami kekurangan, kita percaya penuh Dia adalah sumbernya. Tuhan yang ada bersama kita, yang tidak meninggalkan kita. Dia sumber segala kebutuhan kita. Haleluya, saudaraku. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Biarlah saudaraku, padang gurun yang membuat kita ini bersandar penuh kepada Tuhan, bukan kepada sistem dunia ini. Di dalam Keluaran 13, di dalam ayat 21 dan 22 dikatakan di sana tentang tiang awan, tentang tiang api yang memimpin langkah-langkah mereka. Tiang api yang memimpin mereka di waktu malam, menerangi jalan mereka. Saudaraku, tiang awan yang memberikan keteduhan dalam hidup mereka supaya mereka tidak kepanasan. Bukankah itu merupakan kasih Tuhan dalam hidup kita, saudaraku? Kalau hari ini kita bisa makan, kalau hari ini kita bisa dipenuhi kebutuhan kita, bahkan kalau kita bisa punya damai sejahtera, bukankah itu kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita bersama-sama, kita jangan menghadapi padang gurun ini dengan kekecewaan, dengan keputusasaan. Kita percaya Tuhan inginkan di dalam padang gurun hidup kita mengandalkan Tuhan. Sebab dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Maka kita akan diberkati. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau. Tidak mengalami khawatir di tahun yang kering.
dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah hidup saudara dan saya yang hidupnya mau mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, padang gurun adalah tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, seringkali di tengah kesibukan kita ini sukar ya kita mendengar suara Tuhan. Tapi di tengah padang gurun yang sepi, yang sunyi, kesendirian kita, saudaraku, di situ kita mendengar Tuhan mulai bicara kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita ini hari ini mungkin saudaraku di antara kita ada yang mengalami kondisi keadaan yang seperti ini. Bahkan seorang kemarin berkata begini, seorang artis saudaraku, dia memberikan sebuah komentar tentang hati perasaannya. Di tengah saat ini dia jadi artis yang terkenal, tapi dia berkata ini loh yang namanya kesendirian di tengah keramaian. Rasa sendiri, rasa sunyi, padahal di tengah dia dielu-elukan orang, saudaraku. Tapi perasaan sunyi, perasaan sendiri itu ada di dalam jiwanya. Jiwanya merasa kosong, saudaraku. Tapi kita semua Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah dalam kesunyian, dalam kesepian, saudaraku, kita ini bisa justru merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 5, Musa ini bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang menyala. Tuhan menjumpai Musa di padang gurun itu. Ketika Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Tuhan tidak menjumpai Musa ketika dia ada di istana. Tapi Tuhan menjumpai Musa ketika dia ada di padang gurun. Dikatakan di sini ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan memanggil Musa. Ketika Musa di padang gurun itu, Musa belum tahu siapa yang memanggil dia. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa melihat tidak ada siapapun. Yang ada cuma Allah saja, saudaraku. Dia berkata, ya Allah. Saudaraku, Musa diutus. Musa menerima mandat dan kuasa di padang gurun itu. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku memilih kamu, aku mengutus kamu, aku memberikan kamu mandat dan kuasa. Sebab kamu membebaskan umat Israel. Kamu menghadap kepada Firaun bahwa umatku ini keluar dari Mesir tanah perbudakan ini menuju tanah perjanjian. Musa enggak pede. Musa berkata, Tuhan aku ini siapa? Aku enggak bisa apa-apa, aku enggak bisa berkata-kata dengan baik Tuhan. Aku ini orang peta lidah. Aku harus menghadap Firaun. Tuhan berkata, siapa yang membuat lidah? Bukankah aku? Aku adalah aku Allah yang mengutus kamu. Pergi dan bebaskan umatku dari tanah perbudakan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin setiap kita, saudaraku, kita menerima mandat dan kuasa. Kadang kita ada di padang gurun, di situ saatnya kita mendengar suara Tuhan bicara kepada kita. Terkadang ketika kita sibuk, kita sedang diberkati, saudaraku, kerjaan kita ramai luar biasa, pelayanan menjadi hebat,
Betapa sulitnya saudaraku kita mendengar Tuhan. Tapi di padang gurun, di kesendirian, Tuhan ingin bicara. Tuhan berkata, aku dan kamu, aku ingin bicara dari hatiku. Aku ingin ngomong sama kamu, pribadi lepas pribadi. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bersama saudaraku, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang memiliki rencana yang baik di padang gurun. Tuhan ingin menemui kita, Tuhan ingin melakukan sebuah transformasi dalam hidup kita ini. Yaitu transformasi rohani, mengubah kehidupan kita. Seorang yang bernama Elia, dia seorang nabi besar saudaraku. Dikatakan pada saat itu di dalam 1 Raja-Raja 19, di mana Elia ini mengalami satu keadaan putus asa. Dia lari ke padang gurun saudaraku dan dia berhenti di pohon arar. Lalu dia berkata, Tuhan sudah cukup Tuhan, sekarang mati saja. Aku mati lebih baik Tuhan. Nah, dalam kondisi apa dia mengalami seperti ini? Setelah peristiwa Gunung Karmel, setelah ketika dia, saudaraku, dia menantang nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal, 400 nabi Asera. Dia menantang mereka, saudaraku, siapa yang bisa mendatangkan api dari langit membakar korban? Dia adalah Allah. Saudaraku, dia menantang mereka dan dia berdoa di hadapan seluruh orang Israel. Saudaraku, api turun dari langit dan dia berkata, Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah Allah. Lalu saudaraku, dia mengejar nabi-nabi Baal ini dan membunuhnya di Sungai Kison. 450 nabi Baal dibunuh saudaraku. Dia begitu punya iman yang begitu luar biasa. Dia punya iman yang begitu berani. Dia seorang diri menghadapi nabi-nabi Baal. Mereka orang-orang dukun-dukun, santet-santet saudaraku. Tapi saudaraku, dia bisa menyatakan bahwa api turun dari langit. Dia bisa menyatakan Allah yang disembah itu Allah yang hidup. Saudara dikasih Tuhan, tapi ketika itu Isabel mendengar dan Isabel ngancam sama Elia berkata, nasibmu akan sama dengan salah satu nabi yang kau bunuh itu. Besok pasti kamu akan aku bunuh. Saudaraku dikasih Tuhan, maka Elia takut, dia lari ke padang gurun saudaraku. Lalu dia pengen mati di sana saudaraku. Saudaraku, yang namanya padang gurun, kesendirian, tekanan, ingin mati, keputusasaan bisa dialami oleh siapapun juga. Bukan karena kita jemaat baru, bukan karena kita Kristen baru, saudaraku. Ini pun dialami seorang hamba Allah yang begitu luar biasa. Ujian itu baik adanya, saudaraku dikasih Tuhan. Dan di sana saudaraku, Tuhan datang lewat malaikatnya menjumpai Elia yang sudah putus asa pengen mati di sana saudaraku. Dan memberikan roti dan air di sana untuk membangunkan Elia dari tidur di sana. Lalu dia punya kekuatan sampai jalan sampai 40 hari 40 malam sampai di Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb itu saudaraku Tuhan kembali menjumpai Elia. Dan berkata, Elia, Elia, apa kerjamu di sini Elia? Tuhan, aku ini udah kerja keras, aku mati-matian Tuhan, membela namamu Tuhan. Semua nabi-nabi sudah dibunuh, tidak ada yang hidup, cuma aku sendiri Tuhan. Aku kerja keras untuk Engkau, tapi sekarang aku pun mau dibunuh Tuhan. Tuhan itu tanya itu bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin saudaraku supaya Elia ini bisa mengeluarkan apa sih yang ada di dalam hatinya. Apa sih yang menjadi motivasi hatinya supaya Tuhan bisa meluruskan kembali. Padang gurun tempat kita sedang Tuhan bicara kepada kita. Kita bisa menyampaikan segala unek-unek hati kita. Tuhan bisa melihat motivasi iman kita, perjalanan kekristenan kita, sampai di manakah kita. Lalu Tuhan berkata sama Elia, enggak kok Elia, masih ada 7.000 orang yang aku simpan. Mereka enggak pernah mencium Baal, mereka masih setia. Dan Tuhan berkata kepada Elia, lewat angin sepoi-sepoi basah Tuhan yang hadir di sana. Tuhan berkata, Elia, kembali ke jalanmu, tugasmu itu belum selesai Elia. Karena aku masih punya tugas untukmu. Kamu masih punya tugas mempersiapkan raja-raja, Hasael,
menjadi raja atas Aram. Dan kamu juga akan mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan kamu juga harus mempersiapkan Elisa bin Safat itu untuk menjadi nabi menggantikan engkau. Tugasmu belum selesai Elia, ayo kerjakan lagi, kembali ke jalanmu. Tuhan meluruskan motivasi hati, Tuhan memberikan visi yang baru, arahan yang baru, tugas yang baru kepada Elia. Dan Elia dengan keberanian lagi, dia keluar dari tempat persembunyian itu, dia kembali mengerjakan tugasnya. Sampai dikatakan satu hari Tuhan menjemput Elia lewat kuda berapi, kereta berapi, menjemput Elia. Dan di dalam angin badai, saudaraku, Elia naik ke sorga. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bisa mengakhiri hidup kita ini dengan sangat baik. Ujian memang ada, perjalanan padang gurun ada, tetapi itu menjadi tempat perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Saudara, jangan pernah putus asa di tengah jalan. Tugas kita harus selesai, kita harus bisa mengakhiri dengan kemuliaan. Bukankah itu yang kita perlukan saudaraku, di dunia cuma sebentar tapi di surga nanti selama-lamanya. Apakah hasil dari hidup perjalanan iman kita? Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Lalu ada seorang lagi saudaraku yang bernama Hagar saudaraku. Hagar ini siapa? Hagar ini hamba Sarah ya, Sarah istri Abraham. Saudaraku dikatakan ketika itu Hagar ini lari ke pegunungan saudaraku. Lari di padang gurun Sur itu dikatakan ketika dia lari karena dia ditindas oleh ditindas oleh Sarah. Iya saudaraku. Karena Sarah ini dia menjadi iri ketika Hagar ini hamil, padahal dia yang suruh saudaraku. Dia yang suruh kasihkan Hagar kepada Abraham biar punya anak untuk dia saudaraku. Karena dia pikir sudah tua gak mungkin punya anak, saudaraku. Nah ketika dia hamil, dia mengandung saudaraku. Dikatakan dia memandang rendah nyonyanya. Dia merasa wah saya ini sekarang jadi nyonyanya Abraham. Saya yang berhasil, saya yang nanti bisa kasih keturunan saudara begitu ya. Wah Sarah sakit hati mulai menindas Hagar. Dan dikatakan Hagar lari saudaraku ke padang gurun. Maka dikatakan apa? Allah menjumpai Hagar di padang gurun itu. Allah berkata kepada Hagar, Hagar, kamu ini dari mana? Kamu itu mau kemana? Tuhan aku itu lari dari nyonyaku. Dia menindas aku. Dia enggak adil Tuhan. Aku dipergunakan. Sekarang aku ditindas. Anak yang aku kandung. Bukan keinginanku, tapi ini keinginan ambisi orang lain. Tapi sekarang aku mengalami nasib seperti ini. Dia pengen pembelaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, Hagar, kembali kepada nyonyamu, biar kamu ditindas di bawah kekuasaannya. Ingat, aku punya janji kepadamu, anak yang kamu kandung akan aku berkati dan menjadi bangsa yang besar. Saudaraku, keadaan Hagar kembali kepada Sarah. Apakah keadaannya berubah? Kira-kira berubah tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak. Mungkin Sarah yang semakin panas, nah akhirnya kamu kembali juga toh. Kan makin ditindas saudaraku. Udah gak suka, udah cemburu. Saudara panas hati saudara, ya kira-kira seperti itu. Tetapi respon daripada Hagar yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini yang berubah hidupnya. Ini mengalami transformasi rohani. Dia percaya dia sudah berjumpa dengan Allah yang berjanji bahwa anaknya akan menjadi bangsa yang besar. Dia pulang ke sana sekalipun dia ditindas saudara. Diperlakukan kasar, diperlakukan lebih keras. Tapi dia tetap punya sukacita. Dia tetap percaya, dia melakukan melayani Sarah itu seperti melakukan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, kembali kepada nyonyamu biar engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi ketika dia ditindas, dia tahu saudaraku, dia melakukan tetap melayani dengan kasih, tetap melayani dengan cinta. Merebuskan air panas, mencuci bajunya,
mungkin merendam kakinya Sarah dengan air hangat, saudaraku. Dia lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan yang telah berjanji, yang memberikan harapan kepada dia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin keadaan kita tidak baik. Tapi Hagar berkata, di padang gurun inilah aku melihat Tuhan. Tuhan yang melihat aku. Dia berkata, dia adalah El Roi, Allah yang melihat aku. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, keadaan apapun yang kita hadapi, situasi apapun, kita masih punya Tuhan yang melihat kita. Tuhan yang sanggup membela, Tuhan yang menolong, Tuhan yang sanggup memberikan kita masa depan yang sangat luar biasa. Tuhan yang akan mengubah nasib hidup kita. Penentunya bukan manusia. Manusia bisa menindas, manusia bisa berlaku curang. Tapi Tuhan adalah adil adanya. Amin. Dia akan menepati janji buat setiap kita yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, padang gurun itu adalah jalan menuju tanah perjanjian. Gak ada jalan lain. Tuhan bilang jalannya ini. Jadi saudaraku, untuk kita terima janji yang besar, kita terima berkat yang besar, kita terima promosi yang besar. Saudaraku, jalannya apa padang gurun? Jalannya gak mudah, perjuangannya besar, prosesnya berat saudaraku. Jadi kalau kita sedang menghadapi proses berat, saudaraku, tantangan besar, jangan kecewa, jangan kecil hati karena kita sedang dipersiapkan untuk sebuah promosi yang besar. Amin, amin Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang dipersiapkan terima pengurapan yang lebih besar. Kita sedang dipersiapkan untuk terima berkat yang lebih besar saudaraku. Inilah jalannya yang namanya jalan padang gurun saudaraku. Oleh sebab itu satu ayat terakhir dalam Yesaya 35 ayat 1 dan 2 berkata begini. Bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Ada padang gurun, padang kering dikatakan akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai, saudaraku. Bahkan di padang gurun akan berbunga seperti bunga mawar. Tuhan bisa mengubah ratapan kita menjadi tarian. Tuhan mengubah lembah air mata kita menjadi tempat sukacita. Tuhan bisa mengubah keadaan kesengsaraan kita menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah kebahagiaan. Saudara menjadi sorak-sorai, saudaraku. Inilah cara Tuhan membawa kita. Oleh sebab itu jangan kecewa, jangan mundur, jangan lemah. Saudaraku, ketika kita harus melewati jalan padang gurun, kita diminta Tuhan percaya saja. Mengerti enggak apa-apa. Oh saya enggak ngerti maksud Tuhan itu apa, saya ngalami gini. Enggak apa-apa, enggak ngerti enggak apa-apa. Yang terpenting tetap percaya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku, ngerti enggak ngerti, percaya saja. Amin. Padang gurun bukan tempat kita selamanya. Padang gurun tempat pelatihan sementara saja untuk kita lewati. Saya mengalami, kalau dulu saya di padang gurun saya putus asa, pengen mati saudaraku. Kalau Tuhan kabulkan doa saya enggak ada hari ini saudaraku. Tapi untung Tuhan enggak kabulkan doa saya, tapi Tuhan bicara kepada saya, Tuhan mengajar saya dan saya mau melangkah dengan Tuhan. Saya bisa melihat hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita belajar 4 hal, yaitu padang gurun tempat pemurnian dan pembentukan karakter. Yang kedua, tempat di mana kita harus mengandalkan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, tempat perjumpaan pribadi. Itulah transformasi rohani kita. Dan yang keempat, jalan menuju tanah perjanjian. Jalan untuk terima janji Allah yang besar. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan terlalu ajaib bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, song leader, singer, pemain musik, ya. Ayo Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, ya biar kita terus segar kembali iman kita, kuat kembali, kita percaya, amin.
sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, disediakan buat kita yang percaya dan yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Haleluya.